Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi imtanna ala ibadihi al-mab'us rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatin khalidatin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di atas seluruh rangkaian anugerah Allah yang diberikan kepada kita dalam hidup ini. Semoga kiranya dengan kesyukuran kita kepada Allah, Allah senantiasa menetapkan kita sebagai hambanya yang mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keberkahan buat kita di dunia wal akhirah. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita sebagai umat yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita senantiasa kita dalam lindungan Allah dan memperoleh syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dapat merubah yang mustahil menjadi nyata. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru berdoa adalah perintahnya Allah buat kita hamba ini. Orang yang berdoa adalah orang yang taat kepada Allah. Artinya adalah orang yang memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dinyatakan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mu'min di ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku perkenankan permintaanmu. Artinya ada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita hamba ini. Setiap apa yang kita sampaikan kepada Allah dalam rangkaian doa itu telah ditentukan Allah dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri berbeda dengan orang yang mereka berharap keridhaan Allah. Maka orang yang berdoa adalah orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Maka Allah menyatakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang memungkiri apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tidak mau beribadah, maka dinyatakan oleh Allah, yadkhuluna jahannama dakhilin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah telah dicap Allah adalah orang-orang yang sombong. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian, karena kesombongan itu akan menyampakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Lalu tidak hanya sekedar seperti itu, tapi dinyatakan Allah dakhirin, mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, dalam keadaan yang terparah, dalam keadaan yang sangat buruk diperlakukan Allah orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah yang menyatakan Allah dekat. Kenapa diperintahkan kita berdoa? Allah perintahkan hamba ini berdoa, bermohon kepada Allah, karena Allah mengatakan aku dekat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah di ayat 186, Allah menyatakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Jikalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah, jawablah kata Allah bahwa aku itu dekat. Lalu kemudian, kalau Allah itu dekat dengan hamba ini, apa yang diinginkan hamba ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan kemudian Allah memberikan apa yang diinginkan hamba itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa yang diinginkan oleh hamba ketika mereka bermohon kepadaku, aku perkenankan apa yang mereka minta, kata Allah. Setelah kita bermohon kepada Allah, lalu kemudian cukupkah sampai di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Tidak. Lalu dinyatakan oleh Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan, kata Allah. Artinya laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, kata Allah. La'allahum yarsudun, maka kalian akan terhindar dari kesesatan. Kalian akan berada dalam kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa dekat kepada Allah melalui doa yang kita panjatkan dalam kehidupan ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jika seorang mukmin bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak ada yang berkaitan dengan persoalan maksiat, doa itu tidak mengandung dosa atau tidak berkaitan dengan memutus silaturahmi, maka Allah akan mewujudkan keinginan mereka. Satu hal dari tiga hal yang diberikan oleh Allah, di antaranya adalah Allah mengijabah hamba ini sesuai dengan permintaannya. Kemudian yang kedua, Allah mengabulkan doanya dengan ditunda sampai datang hari kiamat. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan permohonan hamba itu tapi tidak sesuai dengan permintaan. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu ketegasan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran buat kita semua hamba ini. Kiranya kita dapat melakukan aktivitas apa yang kita inginkan kepada Allah, bahwa itu adalah merupakan ibadah kita kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara bagi Allah untuk mengijabah hamba ini, di antara tiga hal yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada level yang pertama, golongan orang-orang yang ketika meminta diijabah Allah langsung sesuai dengan permintaan, pastinya golongan ini adalah golongan yang istimewa, manusia pilihan, manusia-manusia yang terhindar dari khilaf dan dosa. Berbeda dengan kita orang awam yang tidak terlepas dari perbuatan dosa dan khilaf dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang istimewa itu adalah dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang khawasil khawas, yang mereka itu adalah yang terhindar dari berbuat dosa dan maksiat. Satu contoh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan kepada kita, ketika beliau memakan satu makanan yang haram, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ingin bertobat, Allah keluarkan dari surga, diijabah Allah permohonan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang ia mintakan kepada Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku, aku bermohon kepadamu, berikanlah aku anak yang baik. Kemudian di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak dari anak yang soleh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berikan apa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Dua anak Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam, yang kedua Ishak alaihissalam. Dua-dua saudara hadirin menjadi nabi. Subhanallah, Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Pada saat beliau ditantang oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kalau benar kenabianmu,
kami menuntut kepadamu agar engkau dapat melaksanakan sebagai pembuktian kerasulanmu Muhammad. Kata Rasulullah, apa itu wahai saudaraku? Kata orang-orang kafir Quraisy, belahlah bulan ini menjadi dua. Nah, permohonan itu dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian minta, seandainya itu bisa aku laksanakan, apakah kalian akan mengikuti bahwa aku adalah pembawa kebenaran, akan kalian laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bermohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ternyata ketika sore hari datang, kemudian tenggelam matahari, kemudian malam pun datang. Apa yang terjadi? Pas ketika bulan setentang dengan Rasulullah turun, kemudian terbelah bulan itu menjadi dua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah ijabah apa yang menjadi permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah orang-orang yang pada level awal. Kemudian cara Allah yang kedua mengijabah apa yang diinginkan oleh hamba ini. Allah kabulkan permohonan hamba, tapi Allah tunda sampai datang hari kiamat. Ini adalah momen terhormat bagi kita sebenarnya, yang diperuntukkan untuk orang umum. Kita minta kepada Allah, ternyata Allah berikan apa yang kita inginkan itu di saat kita sedang membutuhkan pertolongan, di saat kita butuh bantuan. Lalu kemudian ditunjukkan Allah, ini yang kalian minta ketika di dunia, maka Allah ijabah pada saat itu. Lalu kemudian cara Allah yang ketiga mengijabah permohonan hambanya adalah Allah mengabulkan doa itu tapi tidak sesuai permintaan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang minta kaya, ada orang minta jabatan dan kekuasaan. Yang Allah anugerahkan adalah kesehatan, yang Allah berikan adalah ketenangan batin. Bukankah ini juga adalah kemuliaan? Bukankah ini juga rahmat Allah yang besar yang diterima oleh hamba Allah? Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata kunci buat kita adalah dekatkan diri kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah mengabulkan pinta kita. Dan kemudian kita sadari bahwa apa yang kita lakukan dengan berdoa itu adalah melepaskan kita dari kemurkaan Allah. Kemudian berdoa itu adalah Allah berikan kepada kita yang mustahil menjadi nyata. Tunggu apa lagi saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Situasi yang kita hadapi saat ini, kita butuh pertolongan Allah. Terlepas dari berbagai macam ancaman, terlepas dari berbagai macam penderitaan dan musibah yang kita terima saat ini, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan buat kita dalam rangkaian ibadah kita kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu, dengan apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik buat kita. Doa bisa menembus ruang hampa udara. Bermohonlah kepada Allah, insya Allah kita diberikan Allah kemuliaan. Allah lindungi kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah yang memerintahkan segalanya. Kepada Allah kita berlindung dan berserah diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam momen yang singkat ini ada guna dan manfaatnya buat kita semua di dalam rangkaian membangun kehidupan. Bila malam gelap gulita, anak dusun pun pasang pelita. Bila tersidap tutur bicara, jemari disusun, maaf pun diminta. Ilal liqa wassalamah wal inayah. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.